Shalom, selamat pagi, salam jumpa di dalam Coffee Morning with God. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi sepenuh hati. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes, engkau ajaib, yes, yes, yes. Bro and sis sekalian, khususnya para sis alumni camp wanita berhikmat Katolik, di dalam camp kita telah belajar bahwa sebagai seorang istri, fungsi kita adalah menjadi seorang penolong bagi suami. Sehingga suami dan seluruh keluarga kita mengalami kasih karunia Allah melalui kita. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik, maka seluruh keluarga kita akan merasakan kasih karunia Allah melalui diri kita. Nah, perbuatan baik kita itu didasarkan oleh kasih Allah, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Namun sebagai manusia, seringkali kita tuh suka hitung-hitungan di dalam mengasihi. Misalnya kepada suami, kalau kamu baik sama saya, baru saya akan baik sama kamu. Kalau kamu perhatian sama saya, baru saya mau perhatian sama kamu. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, suami cuek, nyebelin, kasar, maka rasa-rasanya kita tuh ingin untuk membalas dengan sikap yang sama. Nah, bro and sis, ketika kita hitung-hitungan seperti itu, maka akan sulit untuk melakukan perbuatan baik dengan tulus. Secara nggak langsung kita tuh seperti yang mengharapkan suami atau pasangan kita itu berbuat baik terlebih dahulu kepada kita. Baru kita mau membalasnya dengan sikap yang sama. Kalau saya ilustrasikan, hidup kita, diri kita itu seperti tangki kasih. Tangki kasih itu harus terisi penuh. Baru kita bisa untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Masalahnya seringkali kita berusaha untuk mengisi tangki itu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya pasangan kita. Kita berharap mereka mampu untuk memenuhi tangki itu dengan sempurna. Padahal kenyataannya tuh nggak bisa, nggak mungkin bisa. Karena pasangan kita, suami kita itu adalah manusia biasa. Yang bisa berdosa, yang bisa bersalah, yang punya banyak kekurangan, sama seperti kita. Kita juga nggak mampu memenuhi tangki kasih orang lain secara sempurna. Hanya Tuhanlah yang mampu dan bisa untuk memenuhi tangki kasih itu secara sempurna. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 19 yang berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi inisiatifnya itu berasal dari Allah. Allah selalu berusaha untuk menarik kita untuk mendekat kepadanya. Dia ingin untuk memenuhi tangki kasih kita itu secara penuh dan berlimpah-limpah. Tetapi masalahnya seringkali kita yang menjauh kepada Allah. Kita yang menutup diri kita. Pagi hari ini kita sama-sama diingatkan untuk selalu mendekat kepada Allah, untuk membuka hati kita, menerima kasih-Nya yang begitu berlimpah-limpah, yang begitu besar kepada kita. Caranya gimana? Banyak caranya. Segala aktivitas yang kita mendekat kepada Allah itu akan mengisi tangki kasih kita dengan penuh. Misalnya berdoa, ikut misa, lalu membaca kitab suci, mendengarkan pengajaran-pengajaran atau perenungan-renungan firman Tuhan seperti ini, atau berdoa rosario, adorasi. Nah, kegiatan-kegiatan itu akan mengisi tangki kasih kita dengan penuh, dengan berlimpah-limpah, sehingga kita mampu untuk membagikan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Beberapa waktu yang lalu, suami dan anak saya terpapar virus COVID-19. Mereka harus isolasi mandiri
selama 3 minggu. Ketika itu saya mengurus mereka seorang diri, ditambah 2 orang anak saya yang lain. Saat itu saya merasa takut, cemas, dan sangat-sangat kelelahan. Saya merasa sendirian dan sangat kesepian karena saya nggak bisa berbagi dengan suami. Mau nelfon, mau ngomong aja susah karena harus telepon atau video call. Tambah lagi saya nggak mau membuat dia semakin khawatir. Saya mulai merasa patah semangat. Saya mulai merasa tangki kasih saya itu kian kosong. Puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya untuk mendekat kepada Tuhan, untuk membuka hati saya kepada kasih-Nya. Ketika saya merasa takut, cemas, kelelahan, saya bawa dalam doa. Saya mendengarkan pengajaran-pengajaran, saya ikut misa, saya berdoa rosario. Dan setelah saya melakukan itu, hati saya itu seperti menjadi baru. Tuhan berikan kasih yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Sehingga saya bisa menjalani hari-hari yang berat itu tetap dengan hati yang damai, tetap dengan hati yang sukacita. Dan saya tetap bisa melayani suami dan anak-anak saya, membawa kehidupan bagi mereka melalui perbuatan-perbuatan baik saya. Bro and sis sekalian, apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, masalah, persoalan, sakit penyakit, apapun, hari ini kita diingatkan untuk selalu datang pada Tuhan, untuk mendekat kepadanya, untuk membuka hati kita, menerima kasih-Nya yang begitu berlimpah-limpah, yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sepenuh hati melalui perbuatan-perbuatan baik kita. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory.